Anak-anakku semua, kita mengetahui bahwa Accurate adalah salah satu aplikasi akuntansi yang saat ini digunakan oleh banyak perusahaan karena memiliki banyak fitur yang memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Salah satunya adalah untuk melakukan input transaksi pembelian. Untuk dapat melakukan input transaksi, kita harus paham dulu dong bagaimana alur kerja pembelian atau purchasing dalam aplikasi Accurate Online. Mungkin di sini ada yang sudah paham mengenai alur kerja transaksi pembelian di aplikasi Accurate Online. Alur pertama dalam pembelian dimulai dari bagian penjualan atau bagian produksi yang mengajukan permintaan barang. Kalian dapat membuat permintaan pembelian di bagian menu persediaan, permintaan barang, lalu masukkan nama barang, jumlah barang, dan kapan tanggal permintaan barang, lalu klik simpan. Sedangkan jika kalian ingin menambah barang baru pada list barang, kalian dapat membuat di menu persediaan barang jasa dan isikan informasi terkait barang baru tersebut. Lalu pilih penjualan atau pembelian dan isikan juga harga jual dan pajak, lalu klik simpan. Setelah mengajukan permintaan barang, bagian pengadaan barang atau bagian gudang akan melakukan survei pasar untuk memilih produsen, agen, atau grosir terbaik yang dapat dijadikan pemasok bagi perusahaan. Tahap selanjutnya adalah menerbitkan purchase order atau PO berdasarkan penawaran. Dengan mengirimkan surat permintaan penawaran barang kepada perusahaan pemasok yang dianggap perusahaan memiliki nilai yang baik dan terpilih. Setelah kita menentukan pemasok terbaik, kita dapat melakukan pesanan pembelian. Untuk membuat pesanan pembelian, klik menu Pembelian, pesanan pembelian, lalu pilih nama pemasok dan isi tanggal pembelian. Kemudian, masukkan barang yang akan dibeli. Klik tab info lainnya dan isikan tanggal pengiriman, kemudian klik simpan. Yang selanjutnya adalah penerimaan barang. Setelah pesanan dibuat dan dikirim ke pemasok, perusahaan hanya perlu menunggu barang yang telah dipesan untuk diterima. Setelah PO atau purchase order diproses oleh pemasok, terjadilah penerimaan barang atau jasa sesuai dengan pesanan yang diajukan di dalam PO. Tahap penerimaan barang atau jasa ini berupa penerbitan surat tanda terima barang kepada pemesan oleh pemasok
dan pengakuan bahwa barang atau jasa masuk ke dalam pembukuan pemesan. Setelah gudang menerima seluruh barang sesuai dengan yang tercatat di purchase order, maka vendor akan mengirimkan tagihan sesuai dengan konfirmasi yang ada di penerimaan barang. Bagian purchasing perlu merekapnya ke dalam sistem sebagai dokumen dasar pembayaran dan kewajiban membayarkan sesuai tanggal jatuh tempo. Ketika kita melakukan penerimaan barang, kita dapat masuk ke bagian menu, pembelian, penerimaan barang. Kalian dapat memilih barang dari pemasok yang telah diterima dengan mengisi nomor surat jalan dan tanggal pesanan. Lalu, klik ambil pesanan dan simpan. Setelah memastikan seluruh barang yang diterima sesuai dengan kriteria dan pesanan, maka perusahaan bisa membayarkan barang tersebut. Namun biasanya proses pembayaran ini tidak bisa sembarangan dilakukan. Umumnya perusahaan membayar transaksi tersebut sesuai prosedur pengeluaran kas yang berlaku dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembukuan keuangan perusahaan. Ketika kita melakukan pembayaran pembelian, dapat dilakukan di menu pembelian, pembayaran pembelian. Pilih nama pemasok dan nama bank, kemudian isikan tanggal pembayaran, klik tombol ambil, pilih atau centang nomor faktur, lalu klik hitung nilai pembayaran, kemudian pilih tab info lainnya. Pilih metode bayar serta isikan nomor cek dan tanggal pembayaran. Kemudian klik simpan. Ketika dalam penerimaan barang terjadi kesalahan, kekeliruan, atau kecacatan atas produk, kita bisa melakukan retur barang kepada pemasok. Namun jika seluruh barang diterima dengan kondisi baik dan sesuai, proses ini tidak perlu kita lakukan. Untuk membuat retur pembelian, klik menu pembelian, retur pembelian, lalu pilih nama pemasok dan isi tanggal pengiriman. Pilih faktur yang sesuai, kemudian klik tombol ambil dan klik centang untuk barang yang diretur dan ubah kuantitasnya, kemudian klik simpan. Jadi, kesimpulan untuk materi ini yaitu bahwa alur pembelian dimulai dari permintaan barang oleh gudang, kemudian diterbitkannya purchase order atau PO berdasarkan penawaran, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan barang dan tagihan pembayaran,
dan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Dan jika barang yang diterima tidak sesuai, maka dapat dilakukan retur pembelian. Demikianlah proses alur pembelian melalui program akuntansi Accurate Online. Gimana anak-anak? Sudah paham belum dari penjelasan Ibu tadi? Mudah bukan belajar akuntansi itu? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.